Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansal Harantara dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan membahas persamaan trigonometri cos X dan cos A. Di sini kita akan mencari rumus cos X sama dengan cos A menggunakan rumus sudut berelasi lebih dari 360 derajat dengan rumusnya yaitu cos X sama dengan cos 360 derajat plus X. Bisa dilihat di sini sudah ada sebuah grafik di mana pada grafik ini terdapat garis lurus yang berwarna kuning yang disebut dengan garis potong, sedangkan garis bergelombang yang berwarna merah disebut dengan kurva. Pada grafik ini ada titik-titik yang menjadi perpotongan antara garis potong dan kurva. Di sini ada 6 titik potong. Ada titik potong yang pertama, titik potong yang telah diketahui yaitu titik potong A. Kemudian kita akan menentukan titik potong mana saja yang ada pada grafik ini. Oke, yang pertama kita tentukan di sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini kita buat titik potong pada titik 360 derajat. Kita lihat rumusnya di atas. Rumusnya adalah cos X sama dengan cos 360 derajat plus X dengan 360 derajat plus A. Jadi jarak antara titik 360 derajat dengan titik potong 360 derajat plus A itu jaraknya sama seperti titik 0 derajat ke titik A, sehingga kita bisa menyebutnya titik potong 360 derajat plus A. Oke, kemudian kita akan tentukan titik potong yang berada di sebelah kiri, yaitu pada titik min 360 derajat. Nah, kita buat titiknya di sini ya, maka kita lihat rumusnya di atas. Kita ikuti seperti cara yang tadi, kita tuliskan A, sehingga kita dapat menyebutnya titik potong min 360 derajat plus A. Oke, kita sudah menentukan tiga titik potong, maka kita tuliskan di bawah ini yang kita tentukan atau kita temukan, yaitu titik potong A, yang kedua titik potong 360 derajat plus A, dan yang ketiga adalah titik potong min 360 derajat plus A. Sekarang kita akan ke depan atau kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi titik potong A, yang kedua titik potong A plus 360 derajat, yang ketiga titik potong A min 360 derajat. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan buat semua titik ini ada nilai 360 derajatnya, sehingga kita buat seperti ini. Titik yang pertama, titik A plus 0 kali 360 derajat, A ditambah 0 dikali 360 derajat itu hasilnya sama dengan A, karena 0 kali 360 derajat hasilnya 0, maka 0 nya kita tidak perlu tuliskan, sehingga kita hanya tuliskan A saja. Nah, titik potong yang kedua kita jadikan A plus 1 kali 360 derajat, maka hasilnya sama dengan A plus 360 derajat. Nah, yang ketiga ada titik potong A plus min 1 kali 360 derajat, maka hasilnya sama dengan A min 360 derajat. Nah, di sini kita dapat rumus-rumusnya, yaitu A plus K kali 360 derajat. K-nya ini adalah bilangan bulat yang ada di dalam kurung. Nah, maka rumus cos X sama dengan cos A plus K kali 360 derajat. Kemudian kita akan mencari rumus cos X sama dengan cos A pada rumus sudut berelasi kuadran 4 dengan rumus cos X sama dengan cos 360. Kemudian kita akan mencari rumus cos X sama dengan cos A pada rumus sudut berelasi kuadran 4 dengan rumus cos X sama dengan cos 360 derajat min X. Sama seperti sebelumnya, di sini sudah ada sebuah grafik dan sudah diketahui titik potong yang pertama, yaitu titik potong A. Kemudian kita akan tentukan titik potong yang kedua, yaitu ada di titik potong 360 derajat. Tapi bedanya kita buat titik potong itu di sebelah kirinya pada grafik yang naik, maka kita tuliskan 360 derajat min A. Kenapa min A? Karena rumusnya adalah cos X sama dengan cos 360 derajat min X. Min di sini itu karena kita buat dari potong itu di kiri titik 360 derajat. Kalau sebelumnya kan kita buat di sebelah kanannya,
maka sebelum itu hasilnya positif ya, nilai A-nya. Sedangkan yang ini kita buat jadi negatif karena kita tuliskan titik potongnya di sebelah kiri. Oke, kita tentukan titik potong yang ketiga. Titik potong yang ketiga itu ada di sini. Jaraknya sama seperti dari 0 derajat ke A. Bedanya kita tuliskan hanya ini di sebelah kiri sehingga tandanya itu negatif A. Oke, kemudian tentukan titik potong lagi. Ada titik potong di min 360 derajat. Karena titik potong ini berada di sebelah kiri dan berada pada kurva yang arahnya naik, sehingga kita bisa menyebutnya titik potong min 360 derajat min A. Nah, dapat dituliskan di bawah yang sudah diketahui yaitu titik potong min A, yang kedua titik potong 360 derajat min A, dan yang ketiga adalah titik potong min 360 derajat min A. Sama seperti sebelumnya, kita buat A-nya ini berada di depan atau berada di ruas sebelah kiri, sehingga titik potong yang pertama menjadi titik potong min A, yang kedua min A plus 360 derajat, dan yang ketiga titik potong min A min 360 derajat. Nah, sekarang sama seperti sebelumnya, kita akan buat semua titik potongnya ini ada nilai 360 derajatnya, sehingga titik potong yang pertama yaitu min A plus 0 dikali 360 derajat sama dengan min A, yang kedua min A plus 1 dikali 360 derajat sama dengan min A plus 360 derajat, dan titik potong yang ketiga yaitu min A plus min 1 dikali 360 derajat, dan hasil ini sama seperti min A min 360 derajat. Nah, maka kita mendapatkan rumus yaitu min A plus K kali 360 derajat. Nilai K-nya ini adalah nilai bilangan bulat. Nah, maka rumus cos X sama dengan cos min A plus K dikali 360 derajat. Jadi di sini ada kesimpulan yang sudah kita dapat dari rumus persamaan trigonometri cos X sama dengan cos A. Yang pertama yaitu ada X sama dengan A plus K dikali 360 derajat, dan yang kedua ada X sama dengan min A plus K dikali 360 derajat. Nah, jika dimintanya ini dalam bentuk radian, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan A plus K dikali 2pi, dan yang kedua adalah X sama dengan min A plus K dikali 2pi. Nilai P di sini sama dengan 180 derajat. 180 derajat ketika kita kalikan dengan 2, ini hasilnya itu akan sama dengan 360 derajat. Jadi antara rumus yang di atas dan yang di bawah ini sebenarnya sama saja, hanya ketika diminta adalah bentuk sederajat, kita bisa memakai rumus yang di atas. Sedangkan jika diminta adalah bentuk radian, kita bisa menggunakan rumus yang di bawah.